Perkenalkan, saya Lorencia Pihuai dari kampus Tikes Maharani. Saya berasal dari NTT. Saya Maria Kadita Ledia dari kampus Tikes Maharani. Saya berasal dari NTT bagian Polres. Saya Lesviana Safaradinata berasal dari Lumajang. Saya dari kampus Tikes Maharani. Saya Marcelia Chandra Rolin. Saya dari Tikes Maharani dan saya juga dari Lumajang. Di sini kalau boleh tahu ada-adanya kelas berapa ya Ibu sekarang? Kelas 12, Bu Bidan. Baik, jadi sebentar lagi mau lulus ya? Iya, Bu Bidan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan untuk kakak-kakaknya untuk membagikan brosur kesehatannya. Silakan. Oh, jadi kebersihan organ reproduksi. Dipersilakan untuk kakak-kakaknya menjabarkan. Baik adik-adik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kebersihan organ reproduksi, yaitu merawat organ reproduksi agar tetap bersih, sehat, dan berfungsi dengan baik. Mengapa ini sangat penting? Yang pertama, mencegah infeksi, menghindari infeksi, bakteri, jamur, penyakit menular seperti PMS. Yang kedua, menghilangkan bau tidak sedap. Kebersihan yang tidak menjaga area intim tetap segar. Yang ketiga, ada meningkatkan kepercayaan diri, merasa bersih dan nyaman sepanjang hari. Yang keempat itu menjaga kesuburan. Infeksi yang tidak diobati dan dapat mengganggu fungsi reproduksi di masa depan. Baik adik-adik, selanjutnya saya persilakan teman saya untuk melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat organ reproduksi. Yang pertama itu kita harus mengganti pakaian dalam itu minimal 2 kali dalam sehari. Yang kedua itu kita harus memilih bahan celana dalam itu yang bahan katun. Biar apa? Biar dapat menyerap keringat. Yang ketiga itu cara ceboknya itu yang benar itu dari Yang ketiga itu cara cebok yang benar itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan ya. Dari depan itu dari bulu pubis ke anus, bukan dari anus ke bulu pubis. Biar apa? Biar bakteri yang ada di anus itu tidak masuk ke vagina. Yang ketiga itu kita harus membersihkan organ reproduksi itu cukup dengan air bersih aja, tidak boleh menggunakan sabun khusus atau antiseptik. Biar apa? Biar bakteri itu tidak mati. Selanjutnya saya akan berikan ke teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tips sehat saat datang bulan ya. Nah, di sini saya mau tanya sebelumnya, kalian ganti pembalut itu satu hari berapa kali? 3 kali. Oh, 3 kali. Itu kalian gantinya waktu pembalutnya udah full atau kalian merasa tidak nyaman? Oke, benar ya. Nah, jadi umumnya ganti pembalut itu setiap 4 sampai 6 jam sekali atau lebih sering jika aliran darahnya itu deras gitu. Terus yang kedua, tetap membersihkan area kemaluan kita alami sama yang dijelaskan oleh Kak Lady tadi. Itu membersihkannya dari area depan ke belakang. Oke. Terus untuk selanjutnya, buang pembalut dengan benar. Kalian kalau buang pembalut biasanya kayak gimana coba saya tanya? Dibersihkan dulu. Habis itu oh gitu. Oke. Terus jadi yang benar itu dibungkus pembalutnya tadi itu dibungkus dengan kertas atau plastik sebelum membuangnya ke tempat sampah. Nah, jangan dibuang melalui kloset ya. Nanti kan klosetnya tersumbat atau bagaimana gitu. Terus jika menggunakan menstrual cup, kalian tahu menstrual cup tidak? Yang kayak cup yang dimasukkan ke area vagina. Tahu. Nah itu pastikan untuk membersihkan dan menggantinya sesuai petunjuk pemakaian untuk menghindari resiko infeksinya. Gitu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kapan sih kalian harus konsultasi ke dokter. Nah, itu jika kalian mengalami kemungkinan yang tidak normal. Kalian tahu
berbau, terus agak kehijauan warnanya dan membuat area genitalia atau area organ reproduksi kalian itu gatal gitu. Terus yang selanjutnya nyeri saat buang air kecil. Itu kalian harus segera berkonsultasi ke dokter atau bidan itu bisa. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya untuk pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini ada mitos atau fakta. Nah, yang pertama di sini terdapat mitos. Yang pertama itu menggunakan sabun daun sirih atau sabun khusus kewanitaan sehari. Nah, itu tujuannya untuk agar vagina itu lebih sehat gitu. Nah, faktanya vagina itu memiliki mekanisme membersihkan secara alami. Nah, namun penggunaan sabun yang keras justru itu dapat membunuh banyak bakteri dan menyebabkan iritasi. Nah, kita hanya cukup bersihkan saja. Yang kemudian di sini ada mitos yaitu keputihan adalah tanda penyebab berbahaya. Nah, di sini faktanya keputihan normal yaitu bening atau putih. Setelah itu tidak berbau, kemudian tidak gatal, itu keputihan yang normal. Yaitu itu hal yang wajar karena ini adalah cara vagina membersihkan dirinya secara sendiri gitu. Kemudian di sini ada mitos kebersihan reproduksi hanya penting bagi organ sudah aktif secara seksual. Namun faktanya kebersihan reproduksi di sini itu penting untuk semua usia. Mau itu usia remaja atau dewasa itu penting karena untuk mencegah infeksi dan menjaga kesehatan jangka panjang. Jadi kakak-kakak kan sudah memaparkan materinya. Nah, adik-adik di sini apakah ada yang kurang paham dari pemaparan materi dari kakak-kakaknya atau ada yang ingin bertanya terkait materi yang kakak sudah sampaikan? Jadi dari adik-adik apakah yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan ke atas. Saya dari untuk nama kamu siapa nih? Angel. Baik, silakan bertanya. Apa pertanyaannya? Jadi baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya mau bertanya, mengapa kebersihan alat reproduksi sangat penting dalam pencegahan penyakit menular seksual dan bagaimana pemantauan kesehatannya dilakukan? 3. Baik adik Angel, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari adik Angel. Mengapa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting agar terhindar dari penyakit menular seksual atau PMS. Karena area genitalia yang bersih itu dapat mengurangi pertumbuhan bakteri atau virus. Terus untuk pemantauan kesehatan yang dilakukan, yang pertama itu ada kesehatan harian. Contohnya dengan menggunakan air yang bersih dan secara lembut. Kita menganjurkan mencebok dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Karena apa? Karena bakteri dari anus itu akan berpindah ke area genitalia. Yang kedua itu pola makanan yang sehat. Kita bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi serta olahraga yang cukup. Mungkin itu saja adik Angel, mungkin sudah paham atau ada yang kurang dipahami. Baik adik, kalau sudah memahami, boleh adik bisa jelaskan ulang supaya lebih memahami gitu. Jadi baiklah, saya sudah mengerti untuk penjelasannya bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita dan untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Itu ketika kita setelah selesai BAK atau BAB, kita membersihkan area genital kita dari depan ke belakang menggunakan air yang bersih. Dan juga kita menjaga pola makan yang seimbang. Saya tidak.
tadi kan kakak sudah menjelaskan menjaga kebersihan organ reproduksi itu sangat penting. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa saja penyakit yang dapat timbul akibat kurang menjaga kebersihan organ reproduksi? Baik, terima kasih pertanyaannya tadi Denovia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja penyakit yang dapat timbul karena tidak menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, pertama itu mungkin akan ada kemudian yang tidak normal. Itu kemudian yang tidak normal itu seperti yang saya jelaskan tadi, berwarna kehijauan, berbau, dan juga nanti menimbulkan rasa gatal. Juga nanti itu akan bisa menimbulkan infeksi saluran kemih, di mana nanti bakteri yang tadi karena kurang menjaga kebersihan tadi itu masuk ke dalam organ reproduksinya. Nah, terus nanti juga bisa menimbulkan penyakit menular seksual juga, gitu. Apakah Adik Novi bisa memahami? Oh iya, bisa Kak, saya dapat memahami dari penjelasan kakak. Jadi penyakit yang dapat timbul itu infeksi keputihan yang berwarna kehijauan. Jadi infeksi itu dapat menyalurkan kepada saluran kemih ya Kak. Baik, untuk Novi, jadi penjelasannya sudah mengerti ya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak yang di depan. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Sarjana. Di sini saya mau bertanya, apa penggunaan celana ketat bisa mempengaruhi kesehatan organ reproduksi? Baik, Adik Putri, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan tadi, mengapa memakai celana dalam terlalu ketat itu bisa mempengaruhi kesehatan alat reproduksi? Karena kalau kita memakai celana dalam yang terlalu ketat, yang pertama itu kita merasa tidak nyaman kan gitu. Adik Putri pernah memakai baju atau celana yang terlalu ketat? Pernah. Oke. Rasanya gimana? Nyaman atau tidak? Oke. Itu pemakaian celana dalam terlalu ketat itu yang pertama itu tidak nyaman. Yang kedua itu apa? Bisa kita mudah keringat kan gitu. Kalau mudah keringat itu yang jelas celana dalamnya itu juga cepat lembab kan. Kalau sudah cepat lembab sehingga menyebabkan terinfeksi apa? Saluran kemih gitu. Gimana Adik Putri? Apakah Adik Putri sudah mengerti? Jadi baik, pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah bagus. Jadi di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi atau belum memahami materi yang dari kakak-kakak sampaikan di depan? Bisa mengangkat tangan ke atas. Saya Bidan. Oh baik, untuk kamu atas nama siapa dek? Elvi. Untuk Elvi bisa bertanya. Terima kasih Ibu. Saya mau tanya apa yang harus kita hindari agar organ reproduksi kita itu tetap sehat, bersih gitu, terhindar dari penyakit. Oh, baik. Pertanyaan yang bagus ya dek. Jadi di sini untuk kita bisa menjaga organ reproduksi kita agar kita bersih dan wangi, kita bisa mencuci area kewanitaan kita menggunakan air yang bersih dan menggunakan sabun, karena menggunakan sabun itu berbahaya sebenarnya, tidak baik untuk area kewanitaan kita. Jadi cukup menggunakan air yang bersih untuk menyiram area kewanitaan kita dan menghindari celana dalam yang ketat, seperti kayak menggunakan celana dalam yang tipis katun itu mudah menyerap keringat. Nah itu bisa kita gunakan. Terus juga sering-sering mengganti celana dalam, karena celana dalam lembab itu seperti kakak-kakak yang sudah sampaikan bisa mengakibatkan yang namanya infeksi saluran kemih. Nah jadi di situ ada bakteri yang tidak baik kalau kita tidak mengganti pakaian dalam kita setiap 2 jam, bukan 2 jam sekali, tapi kayak minimal dua kali sehari. Jadi bila area kewanitaan kita lembab, kita harus mengganti celana dalam. Apakah ada yang sudah mengerti? Sudah Bu Bidan. Jadi cara menjaganya itu harus mencuci dengan air bersih tanpa sabun yang ada wanginya, terus pakai celana dalam itu yang tipis yang menyerap keringat.
Bu Bidan. Dipersilakan, siap perkenalan namanya. Jadi baik Bu Bidan, ini perkenalkan saya Nini Jestrim. Saya tadi kakak-kakak sudah menjelaskan tentang kebersihan organ reproduksi. Saya sudah sedikit mengerti, tapi saya ingin bertanya, pada saat sebelum menstruasi kan ada keputihan. Nah, saya sering ini keputihan Bu Bidan. Apakah keputihan itu normal atau tidak sebelum menstruasi Bu Bidan? Oke, pertanyaan yang bagus ya untuk Ade Jestri. Nah, jadi baik untuk penjelasan itu hal yang wajar ya, karena untuk mendekati masa menstruasi kita akan mengalami yang namanya keputihan. Itu wajar sekali. Untuk keputihan sendiri itu normalnya kayak seperti kalau kita pegang kayak gini, dia akan elastis. Nah, jadi tidak menggumpal dan tidak berbau. Jadi itu contoh keputihan yang baik, normal atau normal gitu. Jadi kalau kita regangkan seperti ini, dia elastis, tidak berbau. Seperti itu. Apakah ada Jestri memahami? Sudah Bu Bidan. Jadi ini keputihan itu sebelum menstruasi itu kan normal. Jadi keputihan yang normal itu teksturnya itu lembut, elastis dan tidak bau. Adik-adik, kakak-kakak kan sudah menyampaikan materi yang disampaikan kakak-kakaknya. Nah, di sini apakah kakak-kakak ada yang ingin disampaikan untuk adik-adiknya? Baik, di sini terima kasih sekali lagi banyak-banyak untuk adik-adik yang telah berpartisipasi dalam edukasi kali ini. Juga mohon maaf dari kita bila kita ada kekurangan kata atau ada kata-kata yang menyinggung adik-adik. Untuk selanjutnya saya silakan kembali kepada Ibu Bidan. Baik,